ini secara sistemik. Artinya para pengguna bus, para pengguna kendaraan wisata ini harus diberitahu, diedukasi bahwa pada saat tadi disampaikan Pak Ketua, buatlah rencana perjalanan dengan bijak. Parkir bekerja. Nah, terus kita hidupkan sehingga anginnya mengisi. Ketika si pegas itu mulai mundur, berarti kan sudah mulai tidak ngerem. Yang bis yang bikinan tahun 2012 yang petnya belum pernah diganti karena memang kita nggak ada persyaratan. Berputar bukan diseret, karena gaya rem parkir itu adalah gaya mekanis, gaya pegas, dan gaya pegas itu terbatas kemampuannya. Di dalam UN Regulation dijelaskan bahwa gaya rem parkir itu harus bisa mempertahankan pada berat kendaraan dengan muatannya. Karena begini, kami 2 kali memberi rekomendasi kepada Kementerian. Hasil investigasi kecelakaan Guci ini apa sih Pak sebenarnya? Jadi bisa kita katakan bahwa kecelakaan Guci itu base-nya dalam kondisi laik dan memang kita buktikan secara teknis base tersebut khususnya rem parkirnya dalam kondisi laik. Nah, pada saat kejadian kan sopirnya berada di luar dalam kondisi mesin hidup. Nah, ini kita juga memang saat ini belum ada peraturan yang mengharuskan ketika bis dihidupkan itu mesinnya dihidupkan, apakah supirnya harus ada di tempat atau enggak. Nah, ini bagian dari rekomendasi kami ke depan untuk agar selalu ketika penumpang mulai naik, pengemudi harus ada di tempatnya. Dan yang menjadi masalah kenapa dengan rem parkir yang kondisi baik kok bisa meluncur, yang tadi dijelaskan oleh Pak Wildan, karena memang tanahnya labil. Begitu tanahnya labil, ganjalnya ambles, di mana gaya gravitasi yang dihasilkan lebih besar daripada gaya pengereman dan ganjel tadi, sehingga base-nya meluncur. Jadi di sini terjadi perubahan dari posisi statis ke posisi dinamis, yang dimana rem parkir itu tidak diperuntukkan untuk memberhentikan bus, tapi menjaga bus supaya tidak dari diam tidak jalan. Tapi karena kondisi tanahnya labil, ambles, maka ada perubahan kondisi dari statis menjadi dinamis. Batasan-batasan tadi tidak berlaku lagi, sehingga bisa tetap meluncur. Itu yang mungkin menjadi catatan di uji, dan ini yang menjadi hal perlu kita pahami bersama. Lain kali kalau tempat parkirnya ya memang yang layak, jangan di tempat-tempat yang turunan, karena memang menjadi satu kondisi yang hazard yang bisa menimbulkan suatu bahaya. Ya kan, kalau melanggar kan berarti ada sesuatu, ada aturannya. Nah, saat ini kita belum ada yang mengatur untuk itu. Jadi sopir kan lagi berkoordinasi dengan panitianya, terus kernetnya juga bantu-bantu masukin barang. Praktisnya di mana-mana kondisinya kurang lebih seperti itu. Di luar negeri pun juga bis hidup, sopir bantuin nurunin atau masukin barang, dan kondisi bis juga tetap hidup. Tapi mungkin kita juga perlu ngatur ke depan, mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu pengemudi harus selalu ada di tempatnya. Kondisi tertentu lah yang mungkin kondisi jalan menurun atau di tempat seperti apa yang kemungkinan nanti kita akan diskusikan lagi. Tadi kan ditawari oleh Pak Setiabudi untuk kita melakukan review atau FGD untuk keselamatan kendaraan penumpang dan barang. Ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan. Yang pertama ke Kementerian Perhubungan, di mana agar Kementerian Perhubungan ini mengatur ya terkait tempat istirahat pengemudi dan sebagainya, dan memberikan edukasi kepada para pengemudi bus dan truk terkait sistem rem ini. Kemudian kita juga minta memberikan rekomendasi ke Korlantas Polri agar mengenai sistem rem dan tata cara parkir, tata cara red trap inspection ini menjadi bagian daripada
pengambilan SIM B1, B2 sehingga semua pengemudi bus dan truk dipastikan memahami hal ini. Kemudian rekomendasi berikutnya kita sampaikan ke Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif agar Kementerian Pariwisata ini selain mengembangkan destinasi wisata yang menarik, juga mengembangkan destinasi wisata yang berkeselamatan. Hal-hal yang menjadi perhatian mereka diantaranya kendaraan wisata di sana, termasuk tempat parkir, tempat istirahat pengemudi, dan sebagainya. Ini harus menjadi perhatian mereka terhadap pengembangan destinasi wisata di Indonesia. Dan rekomendasi terakhir adalah kepada para operator, Organda, Amtrindo, Kamselindo, agar mereka lebih meningkatkan kemampuan atau kompetensi para pengemudinya untuk lebih memahami tentang sistem rem kendaraan bermotor dan teknologi bus dan truk yang mereka operasikan, sehingga kecelakaan-kecelakaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi nggak terulang lagi di kemudian hari. Mungkin itu saja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.